dia dalam 10 tahun, 20 tahun berumah tangga, 30 tahun berumah tangga, akan menghemat sekali waktu kita, yang mungkin kita baru tahun pertama dalam rumah tangga, baru tahun kedua misalnya. Maka ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Ini poin yang harus digarisbawahi supaya jangan sampai seseorang di antara kita keliru ya dalam mengambil sebuah hasil diskusi dengan orang-orang yang tidak berpengalaman. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi tentunya. Begitu juga dengan orang-orang yang jauh dari agama. Ya. Orang-orang seperti ini akan jauh sekali. Mereka memahami dan menangkap ya, apa saja yang diinginkan dan diperintahkan ataupun dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Sementara agama panduan hidup. Maka juga mereka pasti akan memberikan hanya sebatas pengetahuannya atau teorinya dalam ya, masalah teori-teori dunia. Sehingga bisa saja contoh-contoh rumah tangga diambil dari orang-orang non-muslim misalnya. Maka bagi keluarga muslimah itu tidak layak dan tidak cocok gitu ya. Karena memang mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diharamkan dalam agama kita. Sehingga akhirnya mereka meninggalkannya gitu kan. Tapi mereka justru bisa melanggar itu. Sementara Islam tidak membolehkan. Banyak contoh kasus dalam masalah ini. Contoh misalnya berapa banyak orang ingin mencari pengalaman dan teori atau ilmu dalam masalah biologis misalnya. Dalam masalah biologis, mereka justru menonton film-film orang non-muslim misalnya. Maka apa yang diajarkan di sana mereka tidak mengenal hal-hal yang diharamkan. Ya, bukankah dalam Islam dilarang untuk menggauli pasangan dari dubur misalnya? Tapi mereka mempertontonkan itu. Sekaligus mengajarkan kan begitu. Begitu juga dengan menggauli wanita atau istri pada saat lagi haid atau nifas. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa itu adalah kotoran, ya, penyakit. Maka banyak orang yang salah dalam menggunakan ini. Begitu juga kita mengenal najis dari air seni misalnya. Tapi mereka bisa saja menganggap itu adalah sesuatu hal yang baik-baik saja gitu kan. Padahal sebenarnya najis dalam Islam. Atau mereka melakukannya di tempat umum, terbuka. Atau menceritakan dan memamer tentang kelebihan pasangan. Nah ini semua hal-hal yang dalam Islam dilarang. Ini contoh saja. Oleh karena itu, mengetahui ilmu agama, ya, hal yang paling mendasar juga. Hal yang mendasar pada saat kita ingin berdiskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, Anda bisa mulai mengambil pengalaman-pengalaman ini dari orang yang terdekat. Misalnya kedua orang tua. Kalau kita memiliki kedua orang tua yang Masya Allah sukses dalam rumah tangganya, kita bisa meminta saran-sarannya, petuah-petuahnya, ya, nasihat-nasihatnya, minta didoakan. Nah ini semua hal yang sangat baik untuk bisa kita memulai dari situ. Ya. Poin inilah yang kita ingin sampaikan teman-teman sekalian, agar kita memahami ya, bagaimana seseorang itu memberi atau menerima nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Saya akan bacakan yang ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Beliau mengatakan di halaman 185, nasihat orang-orang yang berpengalaman. Mengingat urgensi hubungan anak dengan orang tua dan agama pun menganjurkan, maka suamimu diperintahkan agar berbakti kepada mereka. Maka engkau harus membantunya melakukan hal itu. Beliau mulai dulu di awal paragraf ini menasihati agar setiap istri jangan sampai membuat hubungan antara suami dia dengan kedua orang tuanya rusak hanya karena dia merasa mertuanya sebagai saingan, misal menganggap ibu mertuanya sebagai saingannya. Sehingga seringkali orang-orang atau para istri yang belum memiliki iman yang kuat, pemahaman agama yang cukup, mereka akan mengatakan, pilih aku atau ibumu. Tentu saja dia akan pilih ibunya, ya. Apalagi kalau dia memahami ilmu agama. Ini poin dasar sekali yang harus difahami. Ya. Atau dia marah, cemburu, ya. Dan menganggap misalnya kedatangan mertuanya adalah hal yang keliru. Padahal sebenarnya tidak mungkin dia menghapus status mertuanya dari pasangan hidupnya. Ya. Atau misalnya Anda menikah, poligami, suami Anda punya anak. Atau Anda menikah dengan duda yang punya anak. Hubungan antara dia dengan anak-anaknya itu harus sangat erat. Dan Anda sudah masuk dalam rumah tangga yang memang sudah ada ikatan itu sebelumnya. Nah, di sini harus difahami baik-baik. Anda akan bisa meraih pahala mereka
pahala suami dengan kedua orang tuanya, pahala suami dengan anak-anaknya. Di saat Anda memahami apa yang baru saja kami sampaikan, Anda justru menjadi pemicu dan penasehat agar suami bisa lebih erat dan dekat hubungannya dengan kedua orang tuanya. Ya. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, kata beliau, barru aba'akum taburrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum. Berbaktilah kepada bapak kalian, niscaya anak kalian berbakti kepada kalian. Jagalah kehormatan diri kalian, niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Tabarani. Artinya, pada saat anak-anak itu bakti sama orang tuanya, maka Allah akan berikan juga mereka anak-anak yang berbakti pada mereka. Nah, di saat posisi Anda sebagai seorang istri, mendukung agar suami selalu bakti dengan ibunya, mendahulukan ayahnya, bahkan dari keperluan Anda sendiri sebagai seorang istri, maka secara otomatis Allah pun akan memberikan Anda anak yang akan berbakti dengan Anda. Begitu juga di sini diingatkan tentang masalah menjaga hubungan sebagai seorang istri, jangan berhubungan bebas sehingga pada saat suami tidak ada mereka bergaul bebas, atau suami juga demikian, maka Allah akan jaga juga kehormatan pasangan. Lalu kata beliau, sebagaimana engkau berutang maka engkau akan ditagih. Karena itu bayangkanlah dirimu sebagai ibu suamimu dan perhatikanlah bagaimana yang engkau inginkan dari sikap istri putramu kelak terhadapmu. Jadi ini peringatan yang baik ya. Maksudnya posisikan sekarang bagaimana kalau Anda sebagai istri di posisi ibu suami Anda sekarang. Apa yang Anda harapkan nanti pada saat Anda punya anak laki-laki dan sudah menikah. Seperti apa nanti anak mantu itu pada Anda, itu yang Anda lakukan sekarang. Walaupun Anda masih belum punya anak misalnya ya. Tapi Anda bayangkan pada saat Anda di posisi ibu mertua. Anak laki-laki Anda sudah menikah dengan seorang wanita. Apa yang Anda harapkan dari anak mantu tersebut? Saya yakin mungkin kita sepakat semuanya. Seorang mertua berharap agar anak mantunya selevel dengan anaknya. Dari sisi bakti, ketaatan, pelayanan, mengalah. Seperti seorang anak. Karena memang anak mantu itu menjadi anak walaupun bukan dari jalur nasab. Dan kita sudah ketahui dalam buku-buku fikih Islam dijelaskan bahwasanya tidak ada lagi namanya mantan mertua atau mantan anak-anak. Tidak ada lagi mantan mertua atau mantan anak mantu, maaf. Jadi sekali seseorang menikah dengan seorang wanita, seorang laki-laki menikah dengan wanita, maka ibu si wanita tersebut akan jadi mahram bagi si laki-laki tadi selamanya walaupun dia cerai dengan istrinya, selama dia sudah menggauli istrinya ya. Begitu juga tidak mungkin seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang laki-laki, walaupun dia cerai dengan suaminya, itu terlepas hukum mahramnya dengan ayah mertuanya, tetap seperti ayahnya sendiri. Berarti menandakan memang ada poin penting untuk difahami dalam masalah ini. Lalu beliau mengatakan, berikut ini akan saya kemukakan beberapa nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dalam memperhatikan ibu dan ayah suami. Atau mertua ya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Kata beliau, saya ulangi, berikut ini akan saya kemukakan beberapa nasihat dari orang-orang yang berpengalaman dalam memperhatikan ibu dan ayah suami atau mertua. Dengan perhatianmu ini, suami akan membalasmu dengan perhatian yang sama atau lebih baik kepada keluargamu. Yaitu, posisikanlah mereka sebagai kedua orang tuamu. Itu pesan yang pertama. Jadi, bagaimana caranya? Ini nasihat ya. Maksudnya dari orang pengalaman ya, beliau di sini punya pengalaman ya, Dr. Najalanya berbagi kepada Anda semua. Dan kenapa fokusnya kepada istri? Karena memang bahasanya tentang jadilah istri yang sukses ya. Maka di sini beliau mengatakan sebagai nasihat dan orang yang sudah pengalaman supaya rumah tanggamu langgeng, suami pun menghormati, engkau akan meraih cintanya, maka hormati kedua orang tuanya. Posisikan kedua orang tua suami itu seperti orang tua kita sendiri. Nah ini nasihat pertama yang sangat mahal dari beliau
Karena banyak orang, sebagaimana saya bahasakan tadi, menganggap mertuanya sebagai saingannya. Jadi ini keliru sekali. Ya. Dan berapa banyak anak mantu yang justru cerdas. Mereka menjadikan ya, mertuanya itu seperti orang tuanya sendiri. Dia berkhidmat sebagaimana ibunya sendiri bagi ibu mertuanya. Dia berkhidmat sebagaimana ayah sendiri untuk ayah mertuanya. Nasihat yang kedua, berikanlah kesan kepada ibu mertuamu tentang urgensi keistimewaannya yang tidak akan ia dapatkan kecuali darimu. Misalnya, engkau selalu bertanya tentang keadaannya, walaupun hanya lewat telepon. Berusahalah untuk mengunjunginya dan memberikan sekedar hadiah berupa makanan, pakaian, dan semisalnya. Ini poin juga penting ya, karena banyak anak mantu, karena mereka tinggal di luar negeri, mereka tinggal di kota lain ya, itu ternyata membuat mereka jarang sekali kontek-kontekan sama mertuanya ya. Atau mungkin ada sebagian orang mertuanya itu orang asing, sehingga jarang sekali mereka kontek-kontekan. Mungkin karena kendala bahasa misalnya. Padahal sekarang sudah ada Google Translate misalnya, dia bisa gunakan ya. Atau dia belajar dari suaminya tentang bahasa asli negara mereka misalnya. Karena itu kan resiko dia menikah dengan orang asing misalnya. Sehingga tetap dia bisa keep contact atau selalu berhubungan dengan mertuanya. Buatlah seperti kesannya memang dia merasa kehadiran Anda sebagai anak mantu itu adalah sosok yang menambah kebahagiaan dalam rumah tangganya. Berapa banyak tanda kutip mertua yang justru merasa anak mantunya datang ini merebut anaknya. Sehingga akhirnya dia selalu saja ribut dan mencari kesalahan anak mantu itu. Atau misalnya sampai pada puncak menyuruh anaknya menceraikan. Karena tidak pernah tanya kabar, kalau diundang tidak pernah datang, tidak pernah memberikan hadiah kepada mertua misalnya. Tidak pernah merendah, mengalah ya. Bukan menghinakan diri ya. Pada saat bertemu dengan mertua, maka semua ini akan membuat dia merasa sosok ini adalah sosok yang justru mengganggu rumah tangga, kebahagiaan rumah tangganya dengan anaknya yang sekarang menjadi suami Anda. Yang ketiga beliau mengatakan, doronglah suamimu dengan nasihat dan peringatan agar berbakti kepada kedua orang tuanya dan keluarganya. Ingatkan suami. Misalnya dengan membahasakan, Mas sudah lama nih gak ketemu ibu misalnya. Atau panggil apalah, abang, kakak, apa saja panggilannya yang dipanggil kepada suami, Anda ingatkan. Ya, supaya dia mengunjungi ibunya, mengunjungi ayahnya, menanyakan kabarnya. Atau Anda sendiri punya inisiatif misalnya. Saat Anda baru terima uang bulanan, Anda bisa membeli sedikit hadiah, cenderamata, yang Anda rutinkan, Anda berikan kepada mertua. Maka itu poin yang luar biasa. Suami Anda akan memberikan penilaian khusus di sini. Ya. Pada saat Anda ingatkan agar silaturahim, selalu ingatkan dia agar dia selalu mendahulukan orang tuanya. Baru kemudian program-program internal rumah tangga. Maka ini akan membuka peluang besar agar Anda meraih pahala. Nasihat selanjutnya, yang keempat, bergembiralah dengan keberadaan keduanya ketika berkunjung kepadamu atau ketika berbicara kepadamu lewat telepon. Ya, assalamualaikum, apa kabar? Baik, misalnya kita ramah, supel. Ya, jangan justru mertua salam, kita jawab seadanya. Atau bahkan telepon berulang kali nggak dijawab. Kalaupun Anda lagi ada udzur syar'i, maka Anda bisa telepon setelahnya kan. Tapi kebanyakan orang tidak seperti itu. Memang dia malas bicara sama mertuanya. Tapi kan Ustaz, mertua saya orangnya cerewet. Itu resiko. Anda nikah sama anaknya. Anda jangan menjadikan itu sebagai alasan. Lalu, sampai kapan Anda tidak ingin bicara dengan mertua Anda yang Anda anggap tanda kutip cerewet ini? Atau yang Anda anggap jauh dari agama? Ya, saatnya Anda sekarang menggunakan itu, menjadikannya sebagai ajang untuk Anda justru mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penyebab hidayahnya. Ya. Ini pesan yang keempat. Bergembira pada saat berinteraksi. Yang kelima, ketika engkau berkunjung kepadanya, berilah kesan bahwa engkau bukanlah wanita asing dan jangan biarkan ia membebani dirinya karena kunjunganmu. Nah, ini mirip dengan tadi sebenarnya. Jadi bagaimana caranya? Setiap hari Anda berkunjung, Anda langsung masuk berbaur dalam rumah itu. Masuk ke dapur, bantu menyiapkan makanan, ngobrol, bercanda sama beliau, ya.
puji masakannya, puji penataan rumahnya, ya. Mungkin puji dirinya sendiri. Dengan umur itu, tapi dia masih terlihat cantik misalnya, dia masih terlihat rapi, ya. Terus apa mendoakan kebaikan, nah ini semua bisa masuk dalamnya. Wasiat yang keenam, kata beliau, berbicaralah tentangnya dengan kata-kata yang baik di hadapannya dan ketika ia tidak berada di tempat. Nah ini poin penting ya, banyak orang, subhanallah dia tidak sadar, karena Allah itu bisa menyampaikan apapun yang kita bicarakan dengan hikmahnya. Anda bicara baik tentang seseorang walaupun orang itu tidak dengar, Allah punya cara menyampaikan kepada dia, Anda pernah bicara seperti itu. Anda bicara buruk walaupun Anda coba merahasiakannya, kalau Anda sudah lontarkan kata-kata itu, ya, maka akan sampai kepada dia juga. Hati-hati sekali. Jadi sini pesan yang luar biasa, berbicaralah tentangnya dengan kata-kata yang baik di hadapannya atau ketika ia tidak berada di tempat. Jangan Anda pikir, oh tidak akan sampai ke dia. Akan sampai. Dan kebanyakan manusia lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bijaksana, maha adil. Allah punya cara untuk menyampaikan semua pesan-pesan ini kepada orang yang sedang kita jadikan target. Oleh karena itu, seorang mukmin hanya mengucapkan kata-kata yang baik saja. Ada yang buruk, lebih baik dia menahannya. Lebih baik dia berkeluh kesah kepada Tuhannya. Ya. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah misalnya. Ya. Itu poin. Jadi tadi itu pesan. Yang keenam ya, yang ketujuh adalah jauhilah dari berbantah-bantahan dengannya dalam berbagai urusan. Jika engkau tidak puas dengan suatu pendapat, maka cukuplah dengan senyummu. Ubahlah metode pembicaraanmu dan jangan memperbanyak kritikan terhadapnya. Berbicaralah kepadanya dengan cara yang sopan. Ini pesan yang ketujuh. Misal, Anda rapi sekali dalam menata rumah misalnya. Mertua Anda tidak seperti Anda. Hati-hati. Jangan sampai Anda justru menunggangi keadaan tersebut untuk memojokkan dia. Karena di saat Anda sibuk, kok begini sih mah, kok begitu sih misalnya. Padahal sebenarnya itulah ya keterampilan dia miliki. Mungkin dia belum selevel dengan Anda misalnya. Nah ini poin perlu untuk garis bawahi tentunya teman-teman sekalian, hati-hati sekali ya. Jangan berbantah-bantahan, apalagi masuk ke ranah pekerjaan dia. Kalau Anda ingin memberikan masukan, Anda bisa misal dengan cara yang santun. Misal Anda mengatakan Anda ingin menata sebuah penataan di rumah Anda. Anda seakan-akan duduk sama ibu mertua, lalu berbicara seperti orang yang ingin berbagi. Bukan berbagi, meminta saran misalnya. Anda masuk ke sebuah aplikasi penataan rumah misalnya, tata boga atau apa saja yang semisalnya, atau tata ruang yang indah gitu ya, taman yang rapi. Anda masuk lalu Anda mulai di situ mengatakan, mohon maaf, Anda mengatakan kepada ibu mertua, saya insya Allah akan coba di rumah seperti ini mah misalnya, seperti ini Umi misalnya. Ya, bagaimana pendapatnya? Bagus gak? Nah, padahal sebenarnya Anda sedang ingin memberikan gambaran ke ibu mertua. Ini loh, ada sebuah aplikasi, ada sebuah channel di medsos, menarik sekali untuk penataan. Jadi Anda sebenarnya sedang meminta sarannya. Kira-kira dari 10 pilihan ini, menurut Mama yang mana yang bagus ya? Menurut Umi yang mana bagus ya? Misalnya. Jadi Anda buka 1, 2, ini gimana? Ini gimana? Padahal sebenarnya Anda sedang ingin membuka cakrawala dia. Agar dia betul-betul ya menjalankan atau memahami kalau itu adalah perbuatan yang baik. Ya, seperti itulah. Sehingga Anda sudah menyampaikan pesan yang Anda harapkan. Nah, itu poin penting untuk digarisbawahi tentunya ya. Dan kalau seandainya ada masukan-masukan yang diberikan, Anda tidak harus membantahnya. Di sini dikatakan cukup ya dengan senyum saja. Nanti di rumah kamu buat seperti ini ya. Sebenarnya Anda tidak suka dengan itu. Anda senyum saja. Gitu kan? Jadi tidak perlu membantah. Karena posisi dia tetap selalu merasa dia adalah ibu. Dia adalah orang tua. Jadi tidak mungkin dia ingin dibantah. Nah ini poin yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan tentunya teman-teman sekalian. Ya. Kemudian pesan yang ke-8.
Posisikanlah ia sebagai orang yang dihormati dengan berdiri ketika melihatnya. Dan jangan duduk hingga ia duduk. Peganglah tangannya ketika naik dan turun. Naikkanlah ia ke mobil sebelummu. Dan biarkan ia duduk di samping putranya di dalam mobil. Nah ini poin penting juga. Karena banyak orang, mertua dibiarin duduk di belakang. Tidak dihormatin. Ya. Saya pernah lihat sebuah cuplikan di media, menggambarkan sikap seperti ini. Dan akhirnya, karena si anak mantu ini suruh mertuanya duduk di belakang, kalau makan makanan bekas, tapi karena mertuanya orangnya sabar, nggak menanggapin, akhirnya ketahuan oleh suaminya, dan akhirnya suaminya menceraikan. Ya. Sebuah cerita yang membuat, oh ternyata seperti ini loh. Ya, orang sehebat apapun menyembunyikan sebuah rahasia, toh juga akan ketahuan nantinya. Suami Anda akan tahu perbuatan tersebut. Ya. Sekali lagi mohon maaf, kita banyak fokus bicara tentang istri karena memang bahasanya tentang menjadi istri yang sukses ya. Tentu dari satu sisi, suami pun sama. Bagaimana dia bermuamalah dengan mertua yang baik. Tapi saya sangat yakin, sebagai figur seorang laki-laki, saya akan menyampaikan pesan kepada Anda semua, kepada terutama kaum hawa muslimah. Kalau Anda sudah berbuat baik dengan mertua Anda, pastikan suami Anda akan berbuat baik juga dengan orang tua Anda. Itu pasti. Itu sudah menjadi sunnatullah, sistem yang Allah buat. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Sini pesan-pesannya baik ya. Posisikan ia sebagai orang yang dihormati. Pada saat datang kita berdiri. Pada saat dia belum duduk, kita jangan duduk dulu. Kalau misalnya dia ajak ngobrol sambil berdiri misalnya. Ya. Begitu juga selalu pegang tangan. Ingat, selain salaman, rangkul tangannya, ya, pijit badannya misalnya ya. Anda mengambil hati dia. Dan pada saat naik mobil, Anda dahulukan dia, tawarkan di depan. Kalau dia mengatakan tidak nak, biar ibu di belakang aja, biar umi di belakang aja misalnya, biar mama di belakang, ya udah, terserah yang mana mama nyaman, yang mana ibu nyaman, yang mana umi nyaman misalnya. Ya, setelah itu sampaikan ke suami, ibu lebih pilih untuk duduk di belakang, bagaimana gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau emang ibu mau ya sudah, alhamdulillah. Jadi Anda juga tenang dulu di depan ya, contoh misalnya. Nah ini poin-poin yang harus kita perhatikan secara detail agar jangan sampai salah dalam masalah rumah tangga itu tentunya. Dan kita akan lanjutkan pesan selanjutnya, pesan yang ke-9 ya sampai selesai insyaallah. Ada 3 pesan lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang akan terus bisa menjadi amal saleh bagi seorang muslim setelah wafatnya adalah sedekah jariyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Yang pertama beliau menyebutkan sedekahun jariyah, sedekah yang terus bisa bermanfaat. Dan itu berada dan umumnya itu di tanah yang diwakafin, di bangunan, jembatan yang terus berfungsi untuk orang banyak. Kami mengajak Anda, wahai saudaraku seiman, untuk partisipasi dalam pembebasan tanah yang akan diperuntukkan untuk rumah tahfidz Al-Basirah atau rumah Quran Al-Basirah yang sekarang sudah terdiri dari 340 santri dan berdiri dari tahun 2011. Hanya saja karena lokasi tempat itu belum dimiliki, maka butuh tempat yang sudah pasti. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih sedekah jariyah yang akan terus mengalir setelah kita meninggal. Karena mereka, para santri ini menghafal Al-Quran. Tentu juga dengan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Dan kami sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin. Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi Anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa Anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung, dan di sebelahnya lagi ada Ustaz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah, dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah Anda bisa datang dan meninjau lokasi. Alamatnya tertera di layar Anda. Anda akan bisa lihat di sana. Anda bisa kontak ke yayasan kami di nomor juga yang tertera
di situ customer service, Anda bisa menanyakan lebih lanjut tentang program amal jariah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan, paket namanya lagi. Kita bisa berbagi kepada sesama. Sekali. Terima kasih kepada Sedekah Kreatif. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah membahas sampai pesan ke-8 dari Dr. Najla Hafizahullah. Bagaimana seorang muslimah bermuamalah agar bisa meraih hati suaminya. Dan mengambil nasihat dari orang-orang yang berpengalaman. Di sini beliau memposisikan diri sebagai orang yang sudah punya pengalaman dan memberikan saran dan nasihat kepada Anda semuanya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Bagaimana agar Anda selalu berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman. Walaupun sekarang karena beliau menulis buku, maka kita mendengar dari beliau wasiatnya. Dan karena yang sedang dibahas adalah bagaimana menjadi istri yang sukses, maka lebih banyak bahasanya tentang masalah bagaimana istri agar bisa meraih hati suaminya. Dan tentu yang mengikuti bab demi bab buku ini akan mengetahui bagaimana memang dari awal, dari halaman awal buku ini sampai ke halaman 180-an sekarang, semuanya memang menekankan tentang muslimah, walaupun ada sebagian kecil ya yang disisipkan bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya tentunya. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah di sini beliau lebih banyak menekankan tentang masalah pengalaman yang beliau bagi bagaimana bermuamalah agar bisa meraih hati suami dengan berbuat baik pada mertuanya atau pada orang tuanya, maaf, yang merupakan mertua Anda. Namun tadi di awal pembukaan kami lebih umumkan masalah ini ya. Di saat Anda bukan sedang mendengarkan nasihat dari Dr. Najla dan bukan sedang membahas tentang masalah mertua, contoh bermuamalah dengan ipar, bermuamalah dengan anak suami, bermuamalah dengan istri lain kalau Anda berpoligami misalnya, bermuamalah dengan keluarga pasangan secara umum atau lingkungan dia, maka di sini Anda harus menggarisbawahi mencari orang-orang yang sudah punya pengalaman yang sukses, ya, sukses jadi suami, sukses jadi istri, ya, kemudian sudah punya pengalaman sekian tahun berumah tangga dan mereka punya kesuksesan dalam bermuamalah, ya, dalam sopan santun, keramahan dan seterusnya. Nah ini poin yang harus digarisbawahi tentunya. Baik, kita akan masuk pesan yang ke-9. Kata beliau, lupakan segala kesalahannya di rumahmu. Jangan keberatan dengan keberadaannya dan jamulah ia dengan sebaik mungkin. Misal contoh, pernah mertua Anda datang, kemudian dia memprotes misalnya, ya, karena dia selalu memposisikan diri sebagai orang tua, maka dia anggap Anda sebagai anak, dia memprotes. Kok kenapa sofanya warna ini? Kok kenapa gordennya seperti itu? Kok kenapa ini kurang bersih? Kok kenapa begini dan begitu misalnya? Maka Anda anggap itu sebuah masukan. Oh ya, terima kasih ma, terima kasih ini, jazakillahu khair, insyaallah nanti saya perbaikin ya. Walaupun Anda tidak suka dengan itu, ya. Selama itu memang masukan positif, terima. Selama itu adalah hanya sekedar singgungan, dia merasa Anda seperti saingannya, ya, karena sedang hidup bersama anak dia, maka di saat itu Anda harusnya, ya, tetap saja, ya, memahami dan memaklumi tentang kondisi dan keadaan dia, gitu kan? Dan lupakan sudah di saat itu. Pada saat dia, maksudnya kejadian pada hari itu, kalau dia datang misalnya pekan depan lagi, Anda sudah lupakan walaupun Anda tidak suka dengan itu. Seperti dia orang yang baru datang dan lama Anda sambut lagi dengan baik. Dan tadi dia masih sama sikapnya, Ustaz, baik, Anda sama, lupakan lagi kejadian tersebut setelah kejadian atau kedatangan selanjutnya. Begitu terus. Jangan pernah berhenti, ya, untuk selalu melakukan yang terbaik, ya. Walaupun mertua Anda melakukan hal yang buruk, Anda tidak balas dengan keburukan. Dan ini sikap seorang muslim dan muslimah. Bagaimana kita tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, selalu kebaikan, ya, bukan keburukan. Bagaimana kita bermuamalah dengan yang baik, ya. Misalnya orang bermuka cemberut, kita senyum, ya. Orang
berkata-kata kotor, jorok, kasar, kita jawab dengan santun dan ramah. Itu adalah hal yang baik, ya. Itu bagian daripada akhlak yang mulia. Bagaimana seorang mukmin bisa menjaga emosinya, mengontrol, ya, dalam sikap-sikapnya, ya, sehingga terbentuklah karakter yang baik pada dirinya. Nah, ini yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian, supaya kita tetap tampil ideal, ya, karena memang kita tampil dalam kondisi benar-benar, ya, baik, ya. Dan ingatlah sabda Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan amal seorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Maka ini poin yang harus digarisbawahi baik-baik. Itulah pesan yang ke-9 dari beliau. Pesan yang ke-10, jangan merasa terganggu dengan masuknya ibu mertua ke dapur dan dengan pertanyaannya kepada anak-anak tentang apa yang terjadi di rumah dan apa yang diberikan kepada kalian. Ini adalah kebiasaan sebagian besar kaum wanita, terutama yang sudah tua. Nah, ada 2 pesan di sini, ya. Ini pesan yang ke-10-nya. Jangan merasa terganggu dengan mertua masuk ke dapur. Nah, biasanya sifat umumnya wanita, mereka ingin tahu, apalagi di posisi mertua, ya. Sama lah posisi ibu misalnya, sebagai orang tua juga sama, ya. Biasanya mereka itu merasa anaknya atau anak mantunya adalah anak. Maka di saat dia masuk ke dapur, mungkin dia akan berikan masukan, mungkin pisau tergeletak, ya, sembarangan dan bisa berbahaya buat cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Bukannya kok pisau ini taruh di sini? Oh ya, maaf ya, mah, angkat, letakkan, gitu kan. Saya bersihkan dulu. Terima kasih, mah. Ada masukan lain enggak? Enggak apa-apa. Malah sebelum dia berbicara, Anda sudah tanyakan terlebih dahulu. Oh iya, kalau menurut saya sih piring harusnya ditata seperti ini. Baik, mah. Insya Allah nanti saya perbaikin ya, mah, gitu ya. Nah, kalaupun penataan misalnya yang sedang dia berikan masukan, Anda kurang suka dan Anda rasa Anda lebih rapi dengan penataan yang itu, maka tidak masalah. Di saat beliau datang, tata seperti apa yang beliau inginkan. Ini semua, ingat ya, kembali kepada poin Anda sedang ingin mencari ridho suami Anda. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantungkan ridho Allah di ridho suami. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, sesungguhnya awal yang akan dihisab dari seorang muslim pada hari kiamat setelah sholat 5 waktunya adalah hubungannya dengan suaminya. Bukan hubungan dengan orang tuanya. Setelah dia menikah, suami segala-galanya. Apapun yang bisa membuat suami ridho, suami senang, suami tenang, ya, suami tentram, semuanya harus dilakukan oleh setiap muslimah. Demi untuk meraih ridho Tuhannya. Dan tentu dia juga akan mendapatkan cinta dan perhatian suaminya. Nah, ini pesan yang luar biasa. Jangan maka terganggu dengan beliau masuk ke dapur. Masih di pesan yang sama, di paragraf yang sama beliau mengatakan, dan juga jangan terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan ibu mertua pada cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Apa saja makanan yang dihidangkan, bagaimana muamalah orang tua mereka pada mereka. Ya, ini kalau si nenek, ibu mertua bicara sama anak cucu-cucunya yang merupakan anak Anda. Biarkan saja bertanya. Oleh karena itu, Anda harus lebih hati-hati memang dalam mendidik anak-anak Anda. Supaya mereka selalu merasa tentram, merasa nyaman, merasa terlayani di rumah. Anda bukan seorang figur wanita yang emosional, yang memang juga bisa merusak, ya, tatanan hidup dan pembentukan karakter si anak. Tapi Anda seorang ibu yang selalu digemari, disukai, dicintai oleh anak-anak Anda. Oh, mama itu begini, oh, Umi itu begini, ya. Oh, ibu itu begini misalnya, atau bunda itu begini. Selalu mereka menceritakan yang baik-baik, gitu kan. Makanan apapun yang kami mau dikasih, pakaian kami selalu disiapkan. Kami diajarkan begini dan begitu, ya. Umi itu orangnya suka humor, ya, membuat kami senang, tertawa. Kami suka bermain misalnya. Jangan sampai cucu-cucunya mengatakan, oh, Umi itu emosional, Umi itu suka marah-marah misalnya. Umi itu kalau kami minta apa-apa nggak dikasih misalnya. Nah, ini semua Anda harus sudah jadikan sebagai sebuah pola hidup Anda dalam mendidik anak-anak, ya. Anda bukan berarti semua apa yang anak minta Anda harus penuhi. Demi untuk supaya kalau mertua datang, mereka dia akan merasa cucunya diperhatikan. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi Anda pada saat memberi, Anda memberi yang terbaik. Dan pada saat Anda melarang, Anda memberikan argumentasi kenapa Anda larang. Sehingga misalnya kalau ada seorang cucu ditanya oleh neneknya, mau ini nggak? Oh, nggak boleh, Umi nggak bolehin. Nah, karena Anda sudah pernah sampaikan alasannya kenapa nggak boleh, maka secara otomatis dia juga akan menjawab pada neneknya. Iya, Umi larang karena itu ada pengawetnya misalnya. Ya. Akan membuat si nenek, oh ternyata memang anak mantu saya mengajarkan
cucu saya ini yang merupakan anaknya atau anak Anda, ya ini kebaikan, gitu kan? Dan perlu digarisbawahi ya, umumnya nenek itu akan lebih menyayangi cucu daripada anaknya sendiri. Dia lebih dalam rasa sayangnya kepada cucu daripada anaknya. Karena dia, apalagi yang masih kecil ya, karena perasaan, di situ ada dua perasaan yang muncul. Perasaan pertama adalah perasaan dia sebagai cucu, yang kedua sebagai anak kecil. Dan umumnya anak kecil itu pasti akan ekstra perhatian. Kadang-kadang ada waktu-waktu di mana mereka menggemeskan, dan ini tidak mungkin terjadi pada anak yang sudah berstatus istri, ya, ataupun suami tentunya. Nah ini poin yang perlu digaris bawahi. Ini pesan yang sangat baik. Pesan yang terakhir, ya, yang disampaikan oleh beliau di dalam bab kita ini, ajarkanlah kepada anak-anakmu agar mencintai dan menghormatinya, serta bergembira dengan keberadaannya. Nah ini juga pesan penting ya. Ada sebagian istri, karena dia tidak suka sama mertuanya, maka dia tanamkan juga ketidaksukaan itu pada anak-anak dia, merupakan cucu mertuanya. Itu ibunya, ayah kalian, itu umiknya, ayah kalian, orangnya cerewet, orangnya begini dan begitu. Ditanamkan, anak-anak ini masih polos seperti lembaran kertas putih, maka mereka akan membahasakan itu pada neneknya, gitu. Mereka akan membenci tanpa sebab. Dan ini otomatis pikiran, ya, seseorang yang seperti mertua misalnya, datang dibenci oleh cucunya, dia akan langsung otomatis pikirannya kepada Anda. Karena apa? Karena memang yang paling banyak waktu bersama anak-anak adalah, ya, ibunya. Tapi di saat Anda sudah biasa menanamkan, ya, itu jidah kalau datang, ya, itu nenek kalau datang misalnya, kita sambut ya, besok nenek mau datang loh, ayo kita siapin hadiah yuk misalnya. Jadi si mertua ini pada saat datang, buka pintu, disambut oleh cucu-cucunya, mereka berlarian, mereka memeluk neneknya. Nenek kami sudah siapin hadiah, nenek kami sudah tunggu, nenek kita bermain yuk. Misal, maka itu membuat kegembiraan tersendiri. Dan dengan kegembiraan seperti itu, si mertua Anda ini akan membahasakan kepada suami Anda nanti, istrimu itu bagus, Masya Allah dalam mendidik anak-anak ya. Madi saya disambut begini dan begitu. Tentu si suami Anda yang merupakan anak mertua Anda ini akan merasa, oh istri saya Masya Allah nih, membuat bahagia ibu saya. Padahal sebenarnya rentetannya, semua ini kan berputar karena ingin mencari keridhaan suami ya. Bahasan kita semua berputar di masalah itu. Ini bab yang sangat penting bagaimana seorang istri bisa meraih kasih sayang dan cinta suaminya. Nah ini yang dimaksud. Jadi kita tanamkan poin itu tentunya kepada anak-anak ya, selalu gembira dengan keberadaannya. Dan insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang teman dan tamu ya, antara teman dan tamu suami dengan kehidupan rumah tangga. Ini juga poin penting yang harus kita garis bawahi nanti, bagaimana kita bermuamalah dengan tamu dan teman suami tentunya. Baik, saya akan coba baca pertanyaan yang sudah masuk insya Allah. Yang pertama setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang hamba Allah, ibu di Kendari, ibu rumah tangga. Ustaz, bagaimana saya menghadapi mertua saya yang marah dengan saya sudah hampir 1 tahun lebih, tidak mengizinkan saya untuk pulang ke rumahnya. Persoalan masalah karena dahulu saya dan suami sering ribut dan suami saya sering main tangan. Mertua saya tidak senang dan marah jika anaknya disalahkan. Dan Alhamdulillah kami berdua belajar memperbaiki rumah tangga kami. Dan Alhamdulillah suami saya tidak pernah main tangan lagi. Mohon doanya untuk rumah tangga kami Ustaz. Semoga rumah tangga ibu insya Allah dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan dari semua mara bahaya ya. Permasalahan-permasalahan hidup. Dan Allah langgengkan insya Allah sampai sama-sama menuju ke surga firdausnya nanti. Allahumma amin. Yang pertama ibu, saran kami adalah Anda berdoa kepada Allah SWT agar Allah melunakkan hati ibu mertua Anda ini, supaya jangan marah lagi sama Anda. Berdoa, karena doa itu akan bisa menembus hati manusia, bahkan bisa menembus benteng-benteng musuh untuk mengalahkan mereka. Doa itu sangat dahsyat. Berdoa dengan tulus, ungkapkan semua dan curhatkan kepada Tuhan Anda. Allah itu maha pengasih, maha mendengar, maha mengetahui dan seterusnya. Yang kedua, maksimalkan suami Anda. Dalam rumah tangga yang baik dan teratur adalah bagaimana pada saat berkomunikasi dengan pihak keluarga pasangan, biarkan pasangan yang menghadapinya. Kayak misalnya,
Anda kalau komunikasi dengan mertua sudah baik, Alhamdulillah. Tapi kalau kurang baik, maka Anda bisa menggerakkan, minta pada suami Anda untuk meraih hati ibunya kembali. Ya, agar jangan sampai salah faham. Misalnya dengan dia mengungkapkan, Ma atau Umi misalnya, kemarin tuh kami salah, kami sering bertengkar, saya pun salah karena saya main tangan kayak tadi kan. Apalagi suaminya sudah menyadari tentang kesalahan tersebut. Mungkin gara-gara itu sikap istri saya jadi berubah gitu kan. Dan kami sekarang terus belajar ya, dari pengalaman-pengalaman hidup. Tolong mama ridoin saya, maafin istri saya. Kami akan coba memperbaiki gitu kan. Dengan Anda juga ikut sambil mengatakan, iya ma, tolong maafin saya misalnya. Iya Umi, tolong maafin saya. Oh iya Ibu, tolong maafin saya. Saya akan coba perbaikin. Saya akan coba menjadi lebih baik. Saya tidak akan lagi mengangkat suara. Saya janji insya Allah. Nah, itu contoh ya. Tapi Anda libatkan di sini ya suami Anda. Sebaliknya juga kalau istri sama, libatkan juga istri yang menghadapi keluarganya. Ini poin penting. Dan yang ketiga, tunjukkan secara sikap ya perubahan Anda. Misal Anda sedang bertamu, atau misalnya Anda tamu yang datang dari kerabat, Anda tidak usah secara khusus misalnya video atau apa, nggak perlu karena beliau lagi marah gitu kan. Tapi biarkan nanti kerabat-kerabat yang datang ini membawa pesan-pesan positif itu. Ya. Misalnya ada tamu keluarga, suami datang, misal saudarinya mertua, ya, saudaranya mertua, misalnya ponakan-ponakan suami mungkin ya. Pada saat mereka datang bermain di rumah Anda sambut mereka dengan meriah, dengan ceria. Anda berikan makanan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Biarkan pesan-pesan itu sampai dari jauh kepada beliau. Insya Allah dengan poin-poin ini, ya, dengan berdoa, dengan meminta maaf dan melibatkan suami agar berbicara pada ibunya, dengan berbuat baik pada keluarga yang sedang datang sehingga membawa pesan pada mertua, semoga ini insya Allah bisa memperbaiki keadaan. Baik, selanjutnya dari seorang hamba Allah, seorang akhwat 26 tahun dari Cirebon. Setelah salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki kehidupan keluarga yang kurang baik. Ayah saya rajin ibadah tapi kurang tanggung jawab. Suka selingkuh, kasar fisik dan lisan, suka judi dan lain-lain. Karenanya saya jadi takut dan terlalu berhati-hati dalam memilih suami, sehingga saya jadi terkesan terlalu memilih-milih. Bagaimana ya Ustaz supaya rasa takut ini hilang? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa lelaki itu benar-benar baik hati, akhlak dan agamanya? Terima kasih. Kalau Anda mengatakan ayah saya rajin ibadah, ya, tetapi berkumpul padanya suka selingkuh, kasar fisik dan lisan, suka main judi, ini nggak ketemu ini. Ya. Biasanya orang yang suka beribadah justru akhirnya jauh dari dia sifat-sifat itu ya. Seperti judi dia tahu itu haram dalam Islam misalnya. Ya. Dan yang lain-lain tadi yang sudah disebutkan itu, harusnya ini jauh dari dia. Kalau kita kembali kepada tolok ukur agama, maka agama memerintahkan agar memilih pasangan yang beragama. Itu tolok ukurnya. Di mana mereka? Di masjid. Ya. Calon suami yang baik adalah kalau azan, Anda akan temukan dia berada di saf pertama. Tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di masjid. Ini tolok ukur nomor 1. Sholat, kata Umar radhiyallahu anhu, tidak ada kedudukan yang bisa diberikan pada seseorang yang tidak menjaga sholatnya. Beliau mengatakan, la islam liman la sholatalah. Enggak boleh orang dinilai punya kebaikan dalam Islam kalau tidak ada sholat baginya. Ya. Ditolaknya memang sholat. Di masa Nabi SAW, beliau tunjukkan sholat itu agar dijaga di masjid. Beliau selalu bertanya kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir di masjid. Ya. Kalau sakit dijenguk, kalau tidak ada alasan apa ditanya tetangganya, siapa yang bisa menanyakan. Kalau hanya sekedar lalai maka diingatkan oleh Nabi SAW. Karena sholat itu penting. Tolak ukurnya di situ. Dan tolak ukur itu kalau laki-laki sholat di masjid, di saf pertama. Ya. Itu baru bisa jadi tolak ukur keagamaannya. Kemudian yang kedua, lingkungan dia. Dia hidup di sekitar mana? Dia kerja di tempat apa? Kalau dia hidup di lingkungan yang lebih islami, ya, dia bekerja pun di tempat yang jelas ya kehalalannya, makanya jadi tolak ukur. Tinggal Anda istikharahkan saja. Ya. Itu kalau agamanya. Kalau akhlaknya, Anda ketahui dari mana? Dari muamalah. Ya. Anda bisa kumpulkan informasi dari orang-orang di sekitar dia, kerabat-kerabatnya, mengetahui secara umum karakter keluarga tersebut.
Itu sudah cukup. Dan perlu Anda garis bawahi, sering kami bahasakan ini, bagi orang yang berumah tangga, maka tolok ukurnya seseorang itu, ya, berta'aruf adalah justru setelah berumah tangga. Setelah berumah tangga, barulah ta'aruf itu berjalan. Jadi, kalau awal sebelum menikah itu, Anda cuma mengumpulkan informasi, awal ta'aruf. Setelah akad nikah, sampai salah satunya meninggal dunia, nah, itu konsep ta'aruf berjalan. Jadi ada adaptasi pola makan, pola tidur, pola fikir, penampilan, pola bicara. Ya. Jadi ini yang paling baik dalam rumah tangga adalah yang benar, memaafkan, yang salah minta maaf. Dan jangan nginapkan permasalahan, selalu dikelirkan. Buka selalu lembaran-lembaran baru dalam rumah tangga. Maka itu insya Allah akan sangat membantu kelanggengan rumah tangga itu. Maka itu yang kami ketahui. Kalau Anda tadi bertanya, bagaimana bisa mengetahui laki-laki itu benar-benar baik akhlak dan agamanya. Ya. Kemudian dari Salman Farisi, laki-laki 22 tahun dari kota Binjai, seorang security. Masya Allah, Salman suka sekali mengikuti ya, walaupun beliau mungkin sibuk dengan tugas security-nya. Jazakallah khair. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sudah punya keinginan untuk menikah Ustaz. Sudah berapa kali saya mengajukan ta'aruf kepada akhwat, namun selalu ditolak dengan alasan ekonomi dan latar belakang keluarga yang bukan orang kaya. Bagaimana caranya agar saya tetap ikhlas dan sabar menerima ini Ustaz? Soalnya terkadang jadi minder untuk mengajukan ta'aruf lagi. Jazakallahu khairan. Salman kembali ke hadis Nabi SAW. Wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Bisa masuk dalam makna sepadan adalah sepadan, setara dari sisi ekonomi. Kalau memang Anda sebagai seorang security misalnya mengetahui, oh gaji saya antara 2,5 juta sampai 5 juta rupiah misalnya. Baik, carilah keluarga yang bisa menerima kondisi itu. Kalau Anda ingin maju melamar seorang wanita yang kaya raya, yang mungkin kosmetika dia saya sudah 5 juta sebulan gaji Anda misalnya. Maka mungkin ini akan mengganggu. Bahkan memang mungkin mereka keluarganya bisa menganggap remeh status Anda. Tapi di saat Anda menikah dengan orang-orang yang sepadan, ya memang mereka pun dari keluarga yang ya, apa adanya. Maksudnya setara dengan Anda. Misal ayahnya anak perempuan itu juga security misalnya. Ya, atau kondisi dan keadaan ekonomi yang mungkin pedagang, ya, kelontongan misalnya, yang memang mereka justru bersyukur pada Allah dengan mendapatkan seorang anak mantu, ya, bagi calon mertua Anda atau bagi istri Anda, calon suami yang sudah punya pekerjaan. Itu aja mereka lihat, mereka tanpa melihat status security atau bukan. Nah, ini akan lebih memuliakan hidup Anda insya Allah. Dan tidak usah minder, jangan minder. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pasangan yang terbaik. Kalau Anda sudah coba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjadi penolakan seperti ini, sangka baiklah kepada Allah. Pasti ini yang terbaik. Di saat Anda harus menikah dengan orang tersebut, mungkin akan mengganggu rumah tangga Anda nanti. Dia akan menghina, dia akan merendahkan, ya. Allahu a'lam. 2 pertanyaan yang terakhir. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah merahmati Dr. Najla, Ustadz, tim dan seluruh muslimin. Allahumma amin. Izin bertanya, jika istri diajak tinggal di rumah mertua, apakah istri juga berkewajiban mengurus rumah tersebut? Ya, jawabannya. Tentu saja, selama memang diberikan rambu-rambu, diberikan keleluasan ya, oleh mertuanya. Kalau mertuanya misalnya mengatakan silakan tinggal di sini, udah ndak usah kerja apa-apa, nanti insya Allah ada PRT yang bantu misalnya, ya udah ada masalah. Tapi tetap saja Anda berbaur dengan ibu mertua. Apa nih ma yang saya bisa bantu? Apa yang saya harus kerjakan? Saya kan ada tinggal bersama mama di sini. Misal contoh, ambil hati dia. Itu yang Anda lakukan. Ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi jangan ambil inisiatif tanpa seizin pemilik rumah. Itulah ibu mertua Anda. Ya. Supaya jangan juga dia jengkel misalnya. Ada tiba-tiba merubah tata ruang. Anda tiba-tiba mengubah taman atau apa saja. Sementara mertua Anda sebagai pemilik rumah tidak menyukai itu, ya. Maka Anda sebaiknya ikut saja. Walaupun Anda terus berdoa kepada Allah SWT supaya satu waktu Allah berikan kemampuan suami, kemudian Anda bisa, ya, tinggal
di rumah sendiri. Ya, itu juga bisa. Tapi saya pernah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga beberapa ikhwah kita, Masya Allah. Ya Allah juga berikan mereka rezeki. Mereka tinggal sama mertua. Tapi karena muamalah yang baik, akhirnya mertua sangat menghormati. Ya. Dan dia seperti hidup sama ibunya sendiri. Nggak ada yang mengganggu dia gitu. Selama memang mertuanya suka penataan seperti itu, dia ikut. Masakan seperti itu, dia ikut. Ya udah, dia nikmati saja. Ya, sambil menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Yang terakhir dari hamba Allah, seorang akhwat 30 tahun dari Makassar, ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana jika suami tinggal serumah dengan mertua, di rumah mertua, dan ketika terjadi pertengkaran rumah tangga dan ibu mertua mendengar, sehingga ada hal yang membuat suami tidak senang karena mereka dicampuri mertua, dicampuri, lalu mertua marah dan tidak menegur sapa sampai lebih dari 1 minggu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana sikap suami sebaiknya dalam kontrol emosi? Baik. Pertama sekali tentunya, kalau Anda sedang tinggal di rumah mertua, Anda harus tahu, ya, di rumah Anda sendiri pun Anda harus jaga adabnya. Pertengkaran tidak perlu mencak-mencak, ribut, marah-marah, ya. Cukup tunjukkan sikap ketidaksukaan dan clearkan pada saat itu. Itu lebih baik. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Selalu buka lembaran-lembaran baru. Memang harus begitu rumah tangga. Baru bisa langgeng gitu ya. Nah sekarang, yang perlu digarisbawahi, kalau kita sedang di rumah mertua, ya sekali lagi saya bilang di rumah kita saja harus ada adab dan tata keramanya, apalagi di rumah mertua, gitu kan. Anda sedang bertengkar dengan istri, padahal sebenarnya Anda tinggal di rumah ibunya, di rumah ayahnya. Maka ini harus jaga adabnya. Anda tinggal tunjukkan, bahasakan, saya tidak suka loh begini. Apa yang salah? Clearkan gitu kan. Tidak usah sampai terdengar oleh mertua. Karena bagaimanapun itu adalah ibu dia atau ayah dia. Pasti kecenderungan membela anak ada. Gitu kan. Begitu juga kalau Anda sebagai seorang istri tinggal di rumah mertua Anda. Atau orang tua suami Anda. Pasti dia akan merasa anaknya, suami Anda adalah anaknya. Gitu kan. Maka Anda harus bijaksana sekali di sini dalam mengambil sebuah keputusan di saat Anda marah. Ya, tidak perlu ribut-ributan, apalagi sampai ngelempar barang, membanting pintu. Ini kan semua membuat penilaian yang buruk muncul dari mertua Anda kepada Anda. Nah, itu tidak diharapkan tentunya. Tapi bagaimana kita bersikap yang bijak. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, saya masih belum bisa menerima. Sebenarnya kalau ada rumah tangga yang selalu aja ribut, bertengkar. Apa yang dipertengkarkan? Masalahnya apa gitu? Kalau benar sesuatu yang tidak kita sukai dari karakter, dari kebiasaan, bahasakan. Ada sesuatu yang sampai kepada kita informasi dan belum kita dabayun, cross check, sampaikan, tanyakan, dan clearkan. Selalu lapang dada membuka maaf untuk pasangan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Dan pada saat kita benar, kita memaafkan. Dan pada saat dia salah, dia minta maaf. Itu yang clear. Itu yang benar gitu. Sehingga rumah tangga itu selalu langgeng, selalu nyaman. Ya, tidak berisikan dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 14 lewat 6 menit. Mungkin tidak semua pertanyaan kami bisa jawab. Dan mohon maaf kami masih menghadiri pertemuan alumni tamatan Saudi. Jadi kami pun akan kembali untuk melanjutkan pertemuan dengan teman-teman para ustadz di situ. Semoga ini sudah mewakili insya Allah. Dan bagi teman-teman yang belum dijawab pertanyaan, jangan kecewa. Semoga apa yang sudah kami jawab tadi mewakili semua apa yang Anda harapkan. Dan kita masih ada pertemuan-pertemuan akan datang insya Allah. Semoga ini bisa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan jadikan sebagai bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah Mulia dengan Islam. Hanya di Ghazwah TV, media dakwah masa kini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa min wala amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Riza Anugrah Pratama dalam program Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Baru saja nih kita menyaksikan kajian Ustaz Khalid Basalamah dengan pembahasan kajian kitab menuju rumah tangga bahagia dalam bab nasihat orang-orang yang berpengalaman. Pemirsa Ghazwah, sebelum kita memulai kuis, ada beberapa aturan nih yang harus kita ketahui. Yang pertama, bagi yang sudah menelpon, dilarang untuk menelpon kembali ya, agar memberikan kesempatan kepada saudara kita yang lain. Nah, yang kedua, apabila saya mengucapkan Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, maksudnya adalah mulia dengan Islam. Silakan untuk pemirsa untuk melakukan menelpon ke nomor 08 111 330 5353 yang ada di bawah ini. Oke, sekalian nunggu penelpon yang masuk nih, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kalian yang ingin melakukan amal atau infak, bisa ke Yayasan Sedekah Kreatif yang dimana di dalamnya ada program-program yaitu pembangunan Masjid Tahap 2 Zat Al-Taqwa, sunatan massal, pengobatan gratis, lazim setiap hari Jumat, dan iftar untuk puasa Senin dan Kamis, dan juga pengobatan gratis. Oke, ada penelpon pertama nih yang masuk nih. Halo, assalamualaikum. Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, passwordnya. Halo, assalamualaikum. Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah, passwordnya. Mulia dengan Islam. Oh baik, Masya Allah. Ini dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Emma di Bekasi. Bu Emma di Bekasi ya, Bu? Iya. Oke, baik. Ini Bu, kita punya 4 pertanyaan, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira mau milih yang nomor berapa nih Bu? Nomor 2. Nomor 2. Oke, disimak baik-baik ya Bu ya untuk soalnya. Sebutkan 3 sikap seorang istri ketika mendapati perbedaan pendapat dengan orang tua pasangannya. Sebutkan 3 sikap seorang istri ketika mendapati perbedaan pendapat dengan orang tua pasangannya. Yang pertama, Ya. tetap menghormati pendapat orang tuanya. Oke. Yang kedua, tetap mendengarkan pendapat orang tuanya. Yang ketiga, Oke. jika tidak setuju dengan pendapat orang tuanya, tidak membantah Oke. kedua orang tua. Masya Allah. Baik Ibu, benar sekali jawabannya. Selamat Ibu mendapatkan hadiah dari Ghazwah Bagi-Bagi Hadiah. Nanti untuk hadiahnya silakan dikonfirmasi ke nomor ini Bu ya, untuk alamat dan namanya. Baik Bu, sedekah hadiah ini disupport oleh Yayasan Sedekah Kreatif. Terima kasih Ibu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya, untuk yang kedua nih, ada lagi nih unit bisnis Ustadz Khalid Basalamah, yaitu kalau kalian pengen nyobain makanan-makanan yang otentik dengan Timur Tengah, bisa datang ke Ajot Resto nih, yang berada di Jalan Condet Raya, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bisa alamat lengkapnya bisa cek di Google Map atau di media sosial Ajwa Resto. Nah, kebetulan juga kita ada beberapa menu-menu baru. Yang pertama nasi iga ajwat, yang dimana nasi dan iga yang diolah oleh bumbu khas Ajwat Resto. Nah, kalau kalian juga nih, misalkan anak-anaknya atau putra-putrinya belum akikah, di Ajwat Resto pun juga ada paket akikah. Untuk price-nya bisa dihubungi di bio di media sosial Ajwat Resto ya. Nah, yang kedua, kita juga ada yang namanya kalau misalkan pemirsa pengen beli oleh-oleh haji atau jajanan khas Timur Tengah. Itu bisa datang aja ke Ajwat Store. Untuk alamatnya sama dengan Ajwat Resto.
cuman beda lantainya, bisa di lantai 2 dan ada juga di lantai 1. Di dalamnya ini ada kayak ini nih, di sebelah saya produk-produknya ada minyak wangi, madu, ini permen ya, bukan batu. Ada kitab-kitab juga karya Ustadz Khalid. Nah, ada juga kurma premium. Ini kan bentar lagi puasa nih. Kalau misalkan kita beli kurma di pas puasa biasanya mahal. Mending kita stok dari sekarang aja nih. Ini juga ada kacang-kacang juga. Nah, yang ketiga. Oke, ada penelpon yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Gak usah bagi-bagi hadiah. Halo, Assalamualaikum. Gak usah bagi-bagi hadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Passwordnya Ibu, gak usah bagi-bagi hadiah. Mulia dengan Islam. Oke, Masya Allah. Ini dengan Ibu siapa? Dari mana? Jenny di Padang. Ibu Jenny dari Padang ya? Iya, betul. Oke. Baik Bu, ini sisa 3 soal. Hanya di nomor 1, 3, dan 4. Kira-kira mau milih nomor berapa nih Bu? Nomor 1 deh. Nomor 1. Wah, ini kebetulan nih nomor 1 ini pertanyaan spesial nih. Insya Allah hadiah juga spesial nih. Didengar baik-baik ya Bu untuk soalnya. Sebutkan 3 saja nasihat bagi seorang istri ketika menghadapi orang tua dari suami. Saya ulangi lagi nih Bu ya. Sebutkan 3 saja nasihat bagi seorang istri ketika menghadapi orang tua dari suami. Aduh Ibu, apa jawabannya ini kira-kira Ibu? Yang pertama itu menghormati suami, menghormati mertua suami, menghormati orang tua suami. Yang kedua, sabar. Sabar bagaimana Bu? Yang pertama itu menghormati. Iya, menghormati orang tua suami. Yang kedua, sabar. Oke. Yang ketiga, berbakti. Berbakti kepada orang tua ya. Oke, baik, Masya Allah, benar sekali Ibu jawabannya. Insya Allah dapat hadiah yang spesial nih dari Ajwad Store. Untuk hadiahnya disupport oleh Yayasan Sedia Kreatif. Nanti untuk konfirmasi hadiahnya bisa dihubungi di nomor yang tadi Ibu telepon untuk nama dan alamat lengkapnya ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pemirsa Gajwa, sambil nunggu penelpon yang ketiga nih, kita sebutkan lagi ya salah satu unit bisnisnya milik Ustadz Khalid Basalamah. Tadi kan ada Ajwad Store nih, yang dimana isinya itu oleh-oleh Timur Tengah atau jajanan Timur Tengah. Nah, ada juga nih Pustaka Ibn Zaid. Itu penerbit untuk buku karya-karyanya Ustadz Khalid. Nah, salah satunya itu yang ada yang di sebelah saya ini, sebelah kanan. Nah, itu juga dijual di Ajwad Store. Oke, baik, ada penelpon ketiga. Nah, itu bukunya juga dijual di Ajwad Store. Nah, untuk store-nya kan di Keramat Jati, Jawa Timur. Kalau misalkan pemirsa berada di luar kota, nggak perlu pusing. Kami punya marketplace, Shopee dan Tokopedia, namanya juga Ajwad Store. Nah, nanti bisa di-order di situ aja. Nah, yang ada juga salah satu unit bisnis Ustadz Khalid Basalamah. Ntar lagi kan kita Idul Adha nih, udah ada persiapan untuk melakukan kurban. Dan misal kita bingung nih mau beli kambing di mana, terus nggak mau ribet buat motongnya dan penyerahannya juga. Kita ada yang namanya At-Tahaf Farm, jadi mana berfokus di penjualan hewan kurban, pemotongannya insya Allah sesuai dengan sunnah dan disalurkan ke orang-orang yang berhak. Nah, yang ada juga paket umroh, salah satunya diselenggarakan oleh Uhud Tour. Kebetulan nih tersisa hanya 2 paket umroh saja di tanggal 17 Maret dan pertengahan puasa di bulan April. Nah, ada penelpon ketiga nih. Halo, Assalamualaikum. Gozo bagi-bagi hadiah. Waalaikumsalam.
Oke. Baik, Ibu siapa dari mana? Nana, Ibu Nana. Oh, gak usah bagi-bagi hadiah, passwordnya apa Ibu? mulia dengan Islam. Masya Allah, baik. Ibu ini sisa 2 pertanyaan saja, nomor 3 dan 4. Ibu siapa tadi, mohon maaf? Nana, Ibu Nana dari Tangsel. Tangsel, Tangerang Selatan ya? Oke. Iya, Ini hanya 2 soal lagi nih Bu, ada nomor 3 dan 4. Kira-kira nomor yang mana nih Bu? nomor 3. 3 ya? Disimak baik Bu ya untuk soalnya. Sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Hah? Apa Mas? Sebutkan 3 saja faidah atau pelajaran yang dapat dipetik pada kajian hari ini. Nomor 3. Apa ya? Satu, Iya. jika ada hal yang tidak cocok sama mertua, Mm-mm. lebih baik suami kita atau anaknya yang menyampaikannya kepada keluarganya, ke mertuanya, ke orang tuanya. Oke. Yang kedua, berbakti sama suami demi meraih ridho suami, karena ridho suami adalah ridho Allah. Oke. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua suami, sama saja berbakti kepada suami. Oke. Satu lagi nih Bu nih. Yang ketiga, apa ya? Yang ketiga, jalani pernikahan semata-mata karena Allah, bukan melihat suaminya siapa. Betul sekali Ibu jawabannya. Masya Allah, barakallahu fikum ya Bu untuk jawabannya. Betul, Iya. nanti untuk konfirmasinya dihubungi di nomor ini aja untuk nama dan alamat lengkapnya ya Bu. Oke. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sambil nunggu penelpon yang terakhir nih, ada beberapa lagi program bisnis. Oh ya. Nah, untuk salah satu program bisnisnya adalah Mawadah, yang dimana berfokus di wedding organizer. Apabila nih kayak yang jomblo-jomblo, nah kita juga ada yang namanya ta'aruf online. Nggak punya pasangan, bisa daftar ta'aruf di Mawadah Indonesia. Nah, yaitu insya Allah sesuai dengan sunnah, diatur mulai dari nazar dan ta'aruf sampai ke khitbahnya. Nah, abis ta'aruf udah dapat nih, nggak tahu nikah itu nyari WO yang sesuai syar'i. Nah, kita juga ada jasa wedding organizer, itu prices mulai dari 30 jutaan aja. Untuk info lebih lengkapnya bisa hubungi di media sosial kami di Mawadah. Nah, di bio-nya itu ada nomor teleponnya. Oke, baik. Demikian saja program Goza bagi-bagi hadiahnya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi dengan saya Riza di besok di Goza bagi-bagi hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwah TV, media dakwah masa kini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Gazwah Bagi-Bagi Hadiah. Mulia dengan Islam. Hanya di Gazwah TV, media dakwah masa kini. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات